Indonesia masih belum merdeka dari gizi buruk anak atau stunting, tidak meratanya tenaga kesehatan, serta tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular dan masalah kesehatan lainnya. Bahkan Presiden Joko Widodo pada April lalu meminta agar angka stunting dan tingginya angka kematian akibat stroke dan penyakit jantung dan kanker harus segera diatasi agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Lalu seperti apa kondisi sektor kesehatan Indonesia jelang Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia? Berikut informasinya. Presiden Joko Widodo memberi penekanan pada pencapaian target sektor kesehatan Indonesia pada tahun 2024. Dalam rapat kerja Kementerian Kesehatan April lalu, Presiden mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah atau PR besar yang harus diatasi di sektor kesehatan untuk menyiapkan generasi terbaik menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita tahu kita masih punya PR besar. Stunting. Ya, sudah turun dari 10 tahun yang lalu 37,6. Turun kemarin akhir tahun di 21,5%. Tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung ternyata juga enggak mudah. Tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi. Selain stunting, Presiden meminta agar tingginya angka kematian akibat stroke, penyakit jantung, dan kanker yang masing-masing mencapai di atas 300.000 kasus per tahun harus bisa diatasi. Di kesempatan yang berbeda, Koordinator Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan atau Kompak, Adib Humaydi menjelaskan, ada 11 indikator masalah kesehatan yang bisa dijadikan acuan pemerintah saat ini untuk diselesaikan di sektor kesehatan. Artinya memang kalau kita melihat beberapa permasalahan kesehatan, kita memang membuat satu indikator 11 indikator permasalahan kesehatan yang itu bisa menjadi acuan. Tapi terlepas dari itu tentunya 11 indikator ini pun harus ada di breakdown lagi. Katakanlah kita bicara sekarang penyakit menular, mana yang penyakit menular yang perlu di-stressing? Apakah hanya TB, kusta, apalagi sekarang muncul beberapa penyakit menular yang lain yang mungkin selama ini dianggap sudah selesai, ya. Tentang vaksinasi yang masih belum memenuhi, ya. Terus kemudian berkaitan juga dengan masalah penyakit tidak menular yang satu sisi menjadi penyakit katastrofik yang membebani pembiayaan kesehatan, satu sisi yang lain juga masih perlu ada daya dukung terkait dengan bagaimana upaya kesadaran masyarakat terkait dengan penyakit dan deteksi dini. 11 indikator tersebut antara lain masalah kesehatan mental, perubahan iklim, penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke, infeksi saluran pernafasan bawah, diabetes, penyakit menular, serta penguatan sistem dan infrastruktur kesehatan. Jika indikator tersebut dapat teratasi, maka kinerja sektor kesehatan akan semakin baik. Nah, lalu bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan kesehatan? Beberapa warga yang ditemui redaksi menilai kesehatan merupakan tanggung jawab pribadi individu. Akan tetapi, jika terpaksa mengalami sakit, ketersediaan fasilitas dasar dan tenaga kesehatan yang profesional serta merata sebaiknya harus bisa disediakan oleh pemerintah. Bagus sih, bagus. Perawatannya juga gitulah. Lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Nah, kalau perawatnya ini dan sebagainya, dokternya seperti apa kalau menurutmu? Baik, kayak Profesional. profesional. Perawatnya dengan penuh hati. Berpenuh hati ya. Yeah. Kalau untuk wilayah Jakartanya sendiri sih menurut saya sudah sangat memadai ya, karena setiap tahunnya juga kayak pemerintah juga meningkatkan selalu kan untuk dari segi fasilitas, untuk sarana dan prasarananya juga kan pasti selalu, dan ambulan juga kayaknya sekarang udah di mana-mana kan, per kelurahan, kecamatan juga sudah banyak. Jadi ya kalau untuk di wilayah Jakartanya sendiri sih sudah cukup baik sih menurut saya. Kalau di luar Jakarta. Kalau untuk di luar wilayah Jakarta mungkin yang daerah-daerah yang pulau-pulau terpencil atau daerah yang nggak begitu terjangkau dengan kota gitu, yang jauh dengan hutan-hutan gitu, mungkin masih perlu ditingkatkan lagi sih, karena kebanyakan juga kan nakes dokter juga kan di sana kurang ya gitu. Mungkin kalau yang di pelosok-pelosok masih ada sedikit-sedikit kekurangan ya.
Mungkin, tapi kalau wilayah-wilayah yang menurut saya udah kayak Jakarta ini metropolitan udah berlebih-lebih tuh, udah tumpah-tumpah. Tapi nanti mungkin program pemerintah kan dari dulu sampai sekarang kan makin membaik itu, makin bagus. Pemerataan dan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga bidang farmasi diharapkan masyarakat dapat merata di seluruh penjuru tanah air. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti puskes dan rumah sakit, ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap daerah juga menjadi dambaan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja Kementerian Kesehatan April lalu berpendapat untuk menjadi negara maju, masyarakat Indonesia harus sehat dan cerdas agar produktif dan menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin sedikit orang sakit dirawat di fasilitas kesehatan menandakan keberhasilan sektor kesehatan di suatu daerah. Jadi prinsipnya itu. Jadi perhatian kita ke puskesmas, ke kader posyandu, ya, tenaga kesehatan di puskesmas, semua 300.000 posyandu, puskesmas membantu, itu harus lebih banyak kita berikan perhatian dan anggaran. Karena mereka adalah yang tugasnya menjaga jangan sampai sakit. Kalau udah sakit sudah mahal, menderita masyarakat juga. Selain itu, pengadaan dokter dan tenaga medis lainnya terus diupayakan oleh pemerintah agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, masyarakat sehat, Indonesia semakin sejahtera. Merdeka! Tim Liputan CNN Indonesia.